Shalom, sahabat sukacita sejati di dalam Kristus. Apakah pernah berada di situasi di mana kita tahu Tuhan sanggup menolong, tapi tetap saja hati kita dipenuhi rasa takut dan cemas? Seolah ada jarak antara apa yang kita percayai dan apa yang kita rasakan. Ada kalanya kita menyadari bahwa ketakutan ternyata ikut mempengaruhi banyak hal dalam hidup kita. Cara kita mengambil keputusan, merespon orang lain, bahkan bagaimana kita memandang masa depan. Tidak selalu terlihat jelas, tetapi seringkali ketakutan itu hadir dalam bentuk kecemasan, kekhawatiran, atau dorongan untuk mencari rasa aman di hal-hal tertentu. Mungkin tanpa disadari, saat cemas kita cenderung berpegang pada sesuatu yang terasa lebih nyata. Pengakuan orang lain, kestabilan, atau kendali atas situasi. Bukan berarti hal-hal itu salah, tetapi perlahan kita bisa saja menjadikannya tempat bergantung tanpa benar-benar menyadarinya. Di tengah proses itu, muncul pertanyaan-pertanyaan sederhana namun cukup jujur. Apa yang sebenarnya paling aku takutkan saat ini? Hal apa yang biasanya menjadi tempat aku lari ketika cemas? Apakah aku lebih sering terdorong untuk mencari pengakuan atau benar-benar mengarahkan hati kepada Tuhan? Adakah bagian hidup yang masih sulit untuk aku percayakan sepenuhnya kepadanya? Kadang ketakutan juga mempengaruhi cara kita memandang masa depan, membuat kita membayangkan kemungkinan terburuk atau merasa harus mengontrol banyak hal agar semuanya berjalan aman. Dalam kondisi seperti ini, firman Tuhan terasa seperti mengajak untuk kembali meluruskan arah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Mungkin ini bukan sesuatu yang langsung mudah dilakukan, tetapi bisa menjadi arah yang terus kita latih sehari-hari. Mencari Tuhan terlebih dahulu dalam keputusan kecil maupun besar. Ada juga pengingat bahwa kita tidak berjalan sendirian. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Bagi saya, ayat ini tidak selalu langsung menghilangkan ketakutan, tetapi menolong untuk mengingat bahwa kehadiran Tuhan tetap ada di tengah situasi yang belum berubah. Mungkin hari ini ada kekhawatiran yang sedang kita gumulkan, entah tentang masa depan, relasi, pekerjaan, atau hal-hal yang belum jelas jawabannya. Firman Tuhan mengajak kita untuk menyerahkannya sedikit demi sedikit kepada Tuhan. Bukan karena kita sudah mampu, tetapi karena kita sedang belajar percaya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Ia tidak akan membiarkan orang benar goyah. Mazmur 55 ayat 22. Dalam proses itu, mungkin kita juga belajar bahwa doa dan ucapan syukur bisa menjadi cara sederhana untuk mengembalikan fokus hati. Saat pikiran mulai penuh, berhenti sejenak, berdoa, atau mengingat kembali hal-hal yang bisa disyukuri dapat membantu menenangkan hati. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga,
tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Memang perubahan itu tidak selalu terjadi seketika. Tidak semua rasa khawatir langsung hilang dalam satu doa. Tetapi perlahan tanpa kita sadari, Tuhan mulai membuka ruang baru di dalam hati kita. Ruang yang dipulihkan, ruang yang diisi dengan damai-Nya. Dan mungkin yang paling menolong bukan hanya memahami firman Tuhan ini, tetapi berani mengambil langkah kecil. Langkah yang sederhana ini bisa dimulai dengan berhenti sejenak di tengah kesibukan, menarik napas perlahan, lalu pelan-pelan kembali datang kepada Tuhan dalam doa, sambil mengucap syukur, bahkan untuk hal-hal yang kecil sekalipun. Satu keputusan kecil, satu momen bersama Tuhan, lalu diulang lagi setiap hari, sampai akhirnya tanpa terasa fokus kita yang tadinya dipenuhi kekhawatiran perlahan kembali tertuju kepada Tuhan. Kalau hari ini ada yang sedang belajar untuk percaya, sedang berjuang untuk tidak khawatir, mungkin ini bisa jadi pengingat sederhana. Kamu tidak sendirian. Di tengah prosesmu, di tengah langkah-langkah kecilmu, Tuhan tetap setia menyertai, dan damai-Nya akan menjaga hatimu sedikit demi sedikit. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah berbagai ketakutan dan kecemasan yang ada, kami datang kepadamu apa adanya. Engkau tahu hal-hal yang kami pikirkan, termasuk yang sulit kami ungkapkan. Ajar kami untuk belajar percaya, meskipun tidak selalu mudah. Ketika kami cenderung berpegang pada hal-hal yang terasa aman, ingatkan kami untuk kembali kepadamu. Kami menyerahkan kekhawatiran hari ini, baik yang jelas maupun yang tersembunyi di dalam hati. Tolong kami untuk berjalan bersamamu, selangkah demi selangkah. Dan di tengah proses ini, kami bersyukur karena Engkau tetap menyertai, bahkan ketika iman kami masih bertumbuh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan ini sampai akhir. Jika renungan ini memberkati Anda, jangan ragu untuk membagikannya kepada keluarga, teman, atau siapapun yang mungkin sedang membutuhkan penguatan hari ini. Tuhan memberkati.